Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Mahmud dengan NIM 3412111054 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara prosesor Intel Core i9 generasi ke-10 seri 900K dengan AMD Ryzen 9 3900 XT. Di sini perbedaannya, Intel memiliki core sedikit yaitu hanya 10 core 20 threads, tetapi Intel ini juga bisa up to 5,3 GHz dengan menggunakan turbo boost teknologi 3.0, lalu mempunyai 3,7 GHz base clock dengan menggunakan thermal velocity boost frekuensi. Intel juga mempunyai 12 core 24 threads, dan Intel ini ditenagai oleh 125 watt. Intel ini juga mempunyai ukuran yang lebih tipis daripada AMD. Intel ini mempunyai ukuran 7 nanometer. Kecepatannya Intel ini 258 MHz, sedangkan dari lawannya yaitu AMD Ryzen 9 generasi ketiga seri 900 XT mempunyai 12 core 24 threads 3,8 GHz base clock up to 4,7 GHz max boost clock, lalu mempunyai PCIe 4.0 support, dan AMD Ryzen 9 generasi ketiga seri 900 XT ini ditenagai oleh 105 watt. Sebenarnya kedua prosesornya tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh, tetapi jika diunggulkan jelas di AMD Ryzen 9 9000 XT yang menang, yang diungguli. Dari Cinebench R20 juga AMD Ryzen 9 9000 XT ini single core ini 538, multicore-nya 7032, Intel Core i9 10900K single core-nya 521, multicore-nya 6249. Lalu ada di sini batch R15 yaitu AMD Ryzen 9 3900 XT single core 217, multicore-nya 3200, Intel Core-nya i9 generasi ke-10 seri 900K single core-nya yaitu memiliki hasil 220 dengan multicore-nya yaitu 2696. Lalu kita berpindah ke VGA. Di sini ada Nvidia RTX 3080, dan di sini ada AMD Radeon RX 550 XT ya. Di sini NAV 14 7 nanometer 4 GB sampai 4 GB atau 8 GB GDDR dengan 14 Gbps. Lalu sini ada 128 bits. Lalu di sini bisa up to 1845 MHz boost clock. Nah, di sini ditenagai oleh 130 watt. Lalu sini ada PCIe 4.0 X8. Lalu di sini juga RTX 3080. Di sini base clock-nya 1365 MHz, boost clock-nya 1665 MHz,
memori clock-nya 1188 MHz, memori size-nya 12 GB, lalu ditenagai oleh 750 watt. RTX 3080 ini dirilis tanggal 31 Mei 2021. Ini memiliki 628 mm persegi, memiliki proses size 86 nanometer, lalu di sini mempunyai 10.240 cores, 384 bit, 12 GB, memory size 112 ROPS. Lalu terakhir di sini ada penyimpanan di sini. Yang pertama itu ada SDD, lalu di tengah itu ada SSHD, dan yang ketiga itu ada hard disk. Dari data yang telah didapat, kecepatan yang terbaik SSD, yang kedua itu SSHD, dan yang ketiga itu hard disk. Lalu dari segi kapasitas dimenangi oleh hard disk, dan kedua SSHD, dan yang ketiga SSD. Lalu dari keandalan itu hard disk yang pertama, SSD dan SSHD. Di sini keandalannya mempunyai yang sama semua. Dari segi ketahanan, yang pertama itu ada SSD, yang kedua itu ada SSHD, dan yang ketiga itu ada hard disk. Dari segi daya tahan baterai, yang pertama itu ada SSD, yang kedua itu ada SSHD, dan yang ketiga itu ada hard disk. Nah, dari harganya yang paling murah itu jelas hard disk, yang kedua itu SSHD, dan yang ketiga itu SSD, karena SSD mempunyai harga yang sangat lumayan fantastis. Mungkin sekian dari saya, Ilham Maulana Mahmud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.